Heboh. Dua kafe yang lagi hits di kalangan Gen Z tengah menjadi perbincangan hangat oleh para mahasiswa bisnis digital UIN Bukit Tinggi. Dua kafe tersebut ialah Cafe Doms dan Cafe Mener. Kafe tersebut memiliki konsep yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada tempat, yaitu Mener tempatnya outdoor, sedangkan Doms indoor. Dua kafe ini menjadi sebuah ajang bagi para anak muda untuk beradu outfit. Mereka ke sana tidak hanya sekedar nugas atau nongki saja, melainkan juga memamerkan outfit-outfit kece mereka. Baik, berikut cuplikan dari reporter kami yang sudah berada di lokasi untuk bertanya langsung kepada pemilik dan pelanggan kedua kafe tersebut. Pemirsa, dua kafe yang berlokasi di Bukit Tinggi kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan mahasiswa. Dua kafe tersebut adalah Cafe Dom dan Mener. Keduanya bersaing untuk menjadi tempat favorit mahasiswa untuk menikmati kopi dan suasana santai setelah kuliah. Baiklah pemirsa, sekarang kita telah berada di Kopi Mener. Sekarang mari ikuti saya untuk melontarkan beberapa pertanyaan kepada pemilik Mener. Mari ikuti saya. Selamat pagi Pak Mener. Bagaimana tanggapan Anda mengenai persaingan ini? Selamat pagi, menurut saya persaingan itu hal yang wajar. Pasti anak muda menyukai hal yang estetik dan yang modern, dan juga ruangan terbuka atau outdoor seperti ini. Menurut saya kami tidak bersaing dengan Cafe Dom karena kami saling melengkapi. Lalu, apakah pernah ada ketegangan di antara kafe ini sebelumnya? Awalnya iya, karena pelanggan banyak membandingkan kafe kami dengan Cafe Doms. Tapi sekarang kami sudah saling menghargai dan kami berencana untuk melakukan acara kolaborasi dengan kafe yang lain dengan tema Cafe Kopi Damai Kampus untuk mempererat hubungan antara kafe yang satu dengan kafe yang lainnya. Ya. Jadi kita sudah bertanya-tanya kepada owner pemilik Cafe Mener ini. Baiklah, selanjutnya kita akan coba bertanya kepada pengunjung mahasiswa yang ada di sini. Mari ikuti saya. Permisi kakak-kakak, izin saya bertanya. Siapa nama Anda? Gusti. Izin saya bertanya. Bagaimana tanggapan Anda sebagai mahasiswa UIN Bukit Tinggi dapat memanfaatkan teknologi digital serupa untuk membangun kafe yang viral di media sosial dan relevan dengan gaya hidup Gen Z lokal di Bukit Tinggi ini? Mahasiswa UIN Bukit Tinggi dibuat kafe viral lewat konten kreatif di TikTok atau Instagram. Kolaborasi komunitas kampus dan event musik santai agar menarik Gen Z. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dengan kakak ini, dengan siapa? Nama saya Asmani. Izin saya bertanya kepada Anda. Bagaimana sikap Anda sebagai mahasiswa UIN Bukit Tinggi dapat menyesuaikan konsep tersebut untuk menciptakan kafe yang berakar pada budaya Minangkabau, ramah lingkungan dan mampu menarik perhatian Gen Z serta wisatawan? Menurut saya sih, kafe bisa menonjol dengan nuansa Minang, kopi lokal dan konsep ramah lingkungan sehingga unik dan menarik Gen Z serta wisatawan. Baik, kita akan mencoba bertanya lagi kepada wisata yang lain atau pengunjung yang lain. Permisi Kak, saya bertanya. Siapa nama Anda? Baik, saya akan bertanya bagaimana tanggapan Anda dengan Kopi Mener ini? Menurut saya bagus karena kita dapat menyesuaikan dengan suasana hati karena banyak menunya. Baik, bagus. Selanjutnya dengan kakak siapa?
Devi. Kakak Devi, saya bertanya, bagaimana tanggapan Anda tentang kafe ini? Tanggapan saya sih kafe ini tuh kalau buat nongkrong bareng teman tuh kafe Mener ini lebih seru sih. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kita sudah bertanya kepada owner dan beberapa pelanggan yang ada di sini. Selanjutnya kita akan mengunjungi kafe kedua, yaitu Cafe Dom. Mari ikuti saya. Baiklah pemirsa, sekarang kita sudah berada di lokasi kafe yang kedua, yaitu Cafe Dom. Baiklah, kita akan coba bertanya kepada pemilik kafe ini. Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak. Dengan siapa? Bapak. Baik, Bapak A. Saya di sini ingin bertanya kepada Anda. Boleh diceritakan sedikit tentang konsep dari Cafe Dom ini? Selamat siang juga, saya Bapak A. Konsep Cafe Dom sendiri kami berkonsep memberikan kafe dengan konsep yang tenang dan nyaman, dan kami menyediakan tempat bagi kaum Genzi untuk mereka menjalankan tugas atau sekedar berkumpul dengan teman-temannya tanpa perlu memikirkan waktu apa mereka pakai. Kami menyediakan tempat yang bebas mengekspresikan diri mereka di tempat kafe itu. Menarik sekali dari penjelasan Bapak A. Selanjutnya saya ingin bertanya dengan nama Bapak Jack. Baik. Bapak Jack, di sini saya ingin bertanya. Dari beberapa waktu terakhir ini saya mendengar munculnya kabar bahwa Cafe Dom sedang bersaing cukup ketat dengan Cafe Mener. Bagaimana tanggapan Anda sebagai pemilik kafe ini? Ya, menurut saya ini bukan sebagai pemusuhan, benar kan Bapak Ali? Malahan itu sebagai motivasi bagi kami. Setiap tempat itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kami di sini tetap fokus memberikan pelayanan yang terbaik buat pelanggan. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Terima kasih Bapak. Baiklah pemirsa, tadi kita sudah menanyakan kepada pemilik kafe Dom ini dan kita sudah mendengarkan penjelasan dari mereka. Baiklah, berikutnya kita akan coba menanyakan kepada pengunjung yang ada di sini. Yuk, mari ikuti saya. Baiklah, sekarang kita sudah berada di tempat orang-orang pada nongkrong. Bila kita akan coba bertanya kepada pengunjung yang ada di sini. Izin kakak-kakak semua untuk mengambil waktunya sedikit. Saya ingin bertanya kepada kalian. Pertama, dengan siapa? Dengan saya sendiri. Baik, saya akan bertanya kepada Anda. Bagaimana menurut Anda tentang Cafe Dom mampu mengubah secangkir kopi biasa menjadi pengalaman emosional yang begitu dekat dengan Gen Z, dan bagaimana hal ini tercermin dalam blog value coefficient serta customer segment pada bisnis model Canvas? Jadi menurut saya kan kafe Dom di film itu menampilkan gizi urban yang lebih haus akan vibe dan kondisi. Jadi nilai jualnya itu bukanlah kopi, melainkan pengalaman emosional dan estetik. Jadi menurut saya di Bukit Tinggi ini mahasiswa harusnya dapat mengadaptasi hal ini menjadi Dinium Minang estetika yang lebih mencari uang yang lebih berkarakter daripada kopi Minang tersebut. Yang nilai jualnya adalah perpaduan antara desain Minang kontemporer dan kopi lokal yang lebih berkarakter, sehingga kafe tersebut dapat menjadi pusat ekspresi dan diskusi ringan bagi anak muda. Itu aja sih. Terima kasih atas jawaban dari kakak. Selanjutnya kita akan coba bertanya kepada kakak yang kedua. Dengan siapa? Baik. Saya akan bertanya kepada Anda. Dengan kekuatan media sosial seperti TikTok dan Instagram, bagaimana Cafe Dom menciptakan sumber pendapatan baru di luar penjualan kopi, dan bagaimana serta menjadikannya untuk hal itu? Menurut saya, Cafe Dom sukses karena strategi hipervisual konten di Instagram dan TikTok.
yang secara otomatis menjadikan pelanggan sebagai promosi tanpa harus membayarnya. Inovasi pendapatannya datang dari penjualan merchandise dan penguatan tetap untuk event kreatif. Untuk Bukit Tinggi, kuncinya strategi TikTok Fresh lokal. Mahasiswa harus menciptakan channel viral, misalnya Minang Fact Check, yang mendorong UGC. Selain itu, jalinan hubungan dengan UKM dan BEM Win. Jadikan kafe sebagai official nongkrong point untuk menjamin traffic dan organik promotion. Sumber pendapatan baru bisa dari menjual merchandise lokal kulit, filosofi minyak, dan tiket untuk event kampus. Baik, terima kasih kakak telah menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya kita akan coba sebelah sana. Izin kakak, saya mau bertanya dengan siapa? Devi. Baik, saya di sini ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Menurut Anda, bagaimana Cafe Dom membangun keunggulan kompetitif jangka panjang dengan mengintegrasikan nilai keberlanjutan dan identitas budaya Vietnam ke dalam blok kreativitas dan inovasi? Menurut saya, keunggulan jangka panjang Cafe Dom ini dibangun di atas eco-branding dan narasi Vietnam sehingga mahasiswa Bukit Tinggi mampu mengintegrasi prinsip Minangkabau Eco-Contemporary. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih kakak sudah menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya saya akan mencoba meminta pertanyaan dari kakak yang satu lagi. Dengan siapa? Eva. Baik, kakak Reva. Menurut Anda, bagaimana pendapat Anda tentang Cafe Dom ini? Baik, menurut saya Cafe Dom ini sangat bagus, nyaman, dan sangat menarik. Cuman itu. Baik, terima kasih kakak atas waktu yang telah diberikan. Sekian dari saya sebagai reporter, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada reporter kami Yudi Febrian yang sudah melaporkan informasinya kepada kami. Dan jangan lupa saksikan terus berita hot dan hits hanya di BDA News. Saya Rifki Mazaki, pamit undur diri. Bye-bye.